Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helmi Hawari dari kelas TID 63 akan menjelaskan tentang Online Sales and Distribution Network. Pada slide ini saya akan menjelaskan pemasaran digital. Perkembangan pengguna teknologi internet dalam bisnis menjadi salah satu hal yang bertumbuh sangat pesat. Internet dan bisnis menjadi sebuah yang paling mendukung. Berkembang teknologi internet, beberapa dasar ini menciptakan media komunikasi pemesanan baru yang efektif, seperti di bawah ini. Yang pertama, email marketing, tipe direct marketing yang menggunakan media email sebagai sarana komunikasi utama. 2. Web banner, sebuah strategi komunikasi melalui iklan baik gambar yang ditaruh di halaman web sering dikunjungi oleh target marketing. Dan yang ketiga, Google AdWords, sebuah layanan iklan digital melalui platform yang disediakan oleh Google yang dapat menggunakan media mesin pencari banner dan video. Dan yang keempat, sosial media, sebuah platform komunikasi digital berbasis sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Yang kelima, blogs, sebuah strategi pemasaran digital yang berfokus kepada penyediaan konten informasi yang akan dikaitkan dengan website atau brand tertentu. Dan slide selanjutnya ini metode komunikasi digital. Untuk melakukan komunikasi pemasaran yang efektif, diperlukan metode yang sesuai dengan perilaku pembelian target konsumen. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam tahapan yang disebut dengan AIDS, Awareness, Internet, Desire, dan Action. Yang pertama, awareness. Dalam tahapan ini komunikasi dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan target marketing mengenai brand ataupun produk tersebut. Yang kedua ini internet. Terhadap ini target marketing lebih jauh informasi mengenai brand produk tersebut karena intensi pembeli telah lebih kuat. Desire, konsumen sudah mengetahui kelebihan dari brand tersebut yang membuat mereka merasa yakin dan percaya bahwa brand tersebut dapat menjawab ekspektasi yang ada di benak mereka. Low cost, high impact. Media digital adalah sebuah media iklan atau komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan pengguna yang semakin tinggi, pemasaran dengan media digital tentu saja harus dihubungkan dengan jumlah pengguna internet. Di Indonesia, semakin besar akses internet pengguna akan meningkatkan pula titik komunikasi tersedia ditambah dengan penggunaan akses internet melalui handphone semakin tinggi. Case of Digital Business Strategy, salah satu penelitian yang telah dilakukan terkait pemasaran digital adalah seperti yang dilakukan oleh Bharat Swartz tahun 2013. Selanjutnya dalam penelitian mengungkapkan bahwa terhadap 4 kunci dalam strategi digital bisnis digital. Scope of Digital Business Strategy, hal ini menganalisa mengenai skala strategi digital yang dibisniskan lakukan dalam kaitan dengan kepastian teknis untuk mendukung kelangsungan bisnis tersebut dan pengembangan ke depannya. The speed of business making, kecepatan dalam memberikan keputusan yang berdampak langsung kepada konsumen, sangat penting untuk dilakukan dalam waktu yang tepat. Source of value, creation of capture, saat konsumen dan brand dapat berkoordinasi dalam menciptakan ataupun view sebuah produk melalui platform digital. Pengertian dan arti penting saluran distribusi. Keputusan mengenai saluran distribusi dalam pemasaran adalah merupakan salah satu keputusan yang paling kritis yang dihadapi manajemen. Menurut David Rebzan bahwa saluran distribusi adalah merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus-arus barang dari produsen ke perantara dan akhir sampai kepada pemakai. Menurut Alex S. Nitisemito mengatakan bahwa saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui ada beberapa unsur penting, yaitu 1. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih. 2. Saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dan produsen kepada konsumen. Saluran distribusi bertujuan untuk mencapai pasar tertentu. 4. Saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan sistem kegiatan yang lengkap
dalam menyalurkan produk. Secara umum, terdapat 5 sistem distribusi yang dapat dipakai oleh perusahaan. Yang pertama, produsen, sole agen, subagen, wholesaler, pengecer modern, pengecer konvensional, dan konsumen. Yang kedua, produsen, sole agen, wholesaler, pengecer modern, pengecer konvensional, dan konsumen. Ketiga, produsen, sole agen, pengecer modern, pengecer konvensional, konsumen. Keempat, produsen, sole agen, sales force, konsumen akhir. Produsen, own retail outlet, konsumen. Di sini juga ada perantara pedagang. Pada dasarnya perantara pedagang ini bertanggung jawab terhadap kepemilikan semua barang yang dipasarkan. Tidak menutup kemungkinan bahwa produsen bertindak sekaligus sebagai pedagang karena selain membuat barang juga memperdagangkannya. Pedagang besar dan pengecer. Perantara agen ini dibedakan dengan perantara pedagang karena tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang ditangani. Yang pertama, agen penunjang. Yang kedua, agen pelengkap. Faktor distribusi mempengaruhi pemilihan saluran. Yang pertama, pertimbangan pasar, market consideration. Dua, pertimbangan barang, product consideration. Tiga, pertimbangan perusahaan, company consideration. Empat, pertimbangan perantara, middle consideration. Di sini juga ada jenis-jenis saluran distribusi. Yang A dari produsen ke konsumen, yang B dari produsen ke pengecer dan ke konsumen, yang C produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen, yang D dari produsen ke agen, pengecer, dan konsumen, yang E dari produsen ke agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Terus di sini juga ada fungsi utama saluran distribusi. Yang pertama informasi, kedua promosi, tiga negosiasi, empat pemesanan, lima pembiayaan, enam pengambilan resiko, tujuh pemilikan fisik, 8 pembayaran, dan 9 hak milik. Sekian dari presentasi saya. Mohon dimaklumi kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.